Shalom, Bapak dan Ibu, anggota Persekutuan Simeon Hana yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini yang Tuhan telah sediakan bagi kita, mari kita pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita akan bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan kita ambil dari Mazmur 4 ayatnya yang ke-9. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa untuk kita mohon bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang baik, Allah yang senantiasa mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan kalau pada kesempatan yang indah ini yang telah Tuhan sediakan kepada kami boleh bersatu hati bersama-sama dengan semua anggota Persekutuan Simeon Hana untuk kami bersama-sama mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau buka hati dan pikiran kami untuk kami boleh mendengarkan dengan baik. Dan biarlah firman Tuhan senantiasa tertanam indah di dalam hati kami. Boleh kami renungkan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih juga Tuhan untuk berkat-Mu yang boleh senantiasa kami rasakan. Berkat sukacita, berkat kesehatan, berkat yang senantiasa melimpah untuk kehidupan kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan kami nikmati, kami sambut dalam kasih tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mengambil satu tema, yaitu dengan doa tentramlah jiwaku. Dan tema ini didasarkan pada Mazmur 4 ayatnya yang ke-9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu merasakan gelisah, tidak tenang, banyak pikiran, tidak bisa tidur, kalau malam kelisikan, sedikit-sedikit terbangun, sedikit-sedikit lihat jam? Saya kok hampir yakin beberapa dari kita atau bahkan mungkin semua pernah mengalami keadaan yang seperti ini. Ketika kita banyak pikiran, kemudian ketika kita banyak hal yang dipikirkan, entah karena memikirkan anak-anak kita, kondisi keluarga kita, tentang pekerjaan kita, atau memikirkan utang, ya. Semua hal tersebut membuat kita susah untuk tidur. Memejamkan mata iya, tapi pikiran kita mungkin kemana-mana. Padahal menurut ilmu kesehatan, agar tubuh kita itu tetap sehat, manusia sehari-hari harus tidur selama 8 jam. Karena manfaat tidur pada malam hari itu akan memperbaiki sel-sel dan organ-organ yang rusak. Memperbaiki memori-memori otak yang rusak. Menurunkan depresi dan meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi jika manusia hidup selama 60 tahun, maka waktu untuk tidur itu dihabiskan dalam atau selama 20 tahun. Ya, jadi 60 tahun yang dihabiskan untuk tidur itu selama 20 tahun. Saudaraku, permasalahan-permasalahan hidup pasti selalu ada dan akan ada terus selagi kita hidup di dunia ini. Namun Mazmur mengajarkan kepada kita bahwa ketika pemazmur mengalami kesesakan batin karena masalah-masalah yang dihadapi, ia berseru dan memohon agar seruan doanya itu didengar oleh Tuhan. Dan mengingatkan kepada kita, Mazmur ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus mempersembahkan korban yang benar, yaitu diri kita dan persembahan permasalahan hidup kita kepada Tuhan.
Jadi permasalahan-permasalahan hidup kita bawa kepada Tuhan. Dan percayalah kepada Tuhan bahwa Dia akan bertindak dengan cara Tuhan sendiri. Bapak dan Ibu, ada pengharapan bahwa Tuhan itu akan mengulurkan tangannya dan menyinari wajahnya kepada orang-orang yang bersandar dan mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk seseorang itu merasakan ketakutan atau kesendirian dalam menghadapi permasalahan hidup. Bapak dan Ibu, pasti setiap orang mempunyai permasalahan dalam kehidupannya. Namun tentu setiap orang berbeda cara mengatasinya. Saya masih ingat kebiasaan suami saya ketika ia sudah lelah dengan pekerjaannya, dia sudah kelisikan gak bisa tidur. Kemudian di dalam doanya dia akan menyerahkan begini, Tuhan, saya sudah lelah, saya sudah gak mampu. Monggo Tuhan, saya pasrah, saya mau tidur. Akhirnya suami saya tidur dan dengan mudahnya tertidur. Kelihatan enak sekali dan bangun dalam keadaan yang sehat keesokan harinya. Ketika saya bertanya pada suami saya, dia bilang begini. Saya bertanya, kenapa kamu melakukan seperti itu? Dia menjawab bahwa ya kalau saya sudah gak mampu lagi, ya sudah saya serahkan sama Tuhan. Pasti Tuhan akan bertindak sesuai dengan caranya. Saya pasrah. Supaya kalau saya terus memikirkan itu setiap hari permasalahan saya, yang tentu saya tidak bisa mengatasinya, maka saya justru akan jatuh sakit. Tapi kalau saya berseru kepada Tuhan, saya menyerahkan kepada Tuhan, ya sudah. Pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk saya. Dengan saya tidur mungkin pikiran saya menjadi lebih jernih. Dan besok pagi bisa bangun dalam keadaan yang sehat. Dan tentunya dengan pikiran yang jernih kita akan bisa menyelesaikan masalah-masalah kita itu dengan lebih baik lagi. Nah, Bapak dan Ibu, Mazmur 4 ayat 9 itu menjelaskan kepada kita, jika kita hendak beranjak tidur dan memejamkan mata, hendaklah segala sesuatu itu kita serahkan kepada Tuhan. Permasalahan-permasalahan kita serahkan kepada Tuhan. Meskipun mungkin permasalahan-permasalahan itu selalu menutupi pikiran kita. Tetapi kalau kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, tentu kita akan menjadi lebih plong, lebih enteng untuk kita menjalaninya. Karena dengan kita menyerahkan setiap permasalahan kita kepada Tuhan di dalam doa kita, maka Tuhan akan memberikan ketentraman di dalam hati dan jiwa kita. Serta Tuhan juga akan memberikan pencerahan untuk setiap pikiran kita, sehingga kita boleh berpikir dengan tenang dan mencari jalan keluar yang terbaik. Dan dengan ketentraman pula kita akan terus-menerus kita bisa berpikir lebih baik dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena dengan ketentraman yang kita dapatkan dengan kita berkomunikasi dengan Tuhan, kemudian kita akan tidur lebih nyenyak. Dan setelah tidur mungkin kita akan lebih mendapatkan pencerahan karena Tuhan dalam tidur kita, Tuhan itu bertindak untuk memulihkan dan menenteramkan jiwa kita. Bapak dan Ibu, anggota Simeon Hana yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita belajar dari pemazmur. Kita serahkan setiap pergumulan hidup kita, permasalahan yang kita alami di dalam kehidupan kita, kepada Tuhan. Dan dalam setiap doa-doa kita, terutama ketika kita menjelang tidur, kita membawanya di dalam doa dan kita menyerahkan kepada Tuhan.
maka kita akan mendapatkan ketentraman itu, dan kita akan bisa berpikir dengan jernih untuk mencari jalan keluar. Amin. Mari kita akan berdoa, kita akan mengakhiri persekutuan doa pada saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang selalu memberikan pengharapan dan pencerahan dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan, kami boleh senantiasa mengingat akan kasih Tuhan. Kami boleh mengingat apa yang dipesankan oleh pemazmur, bahwa kami senantiasa akan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami ketika kami menghadapi permasalahan-permasalahan yang berat yang menimpa hidup kami. Kami akan menyerahkan setiap permasalahan kami kepada Tuhan, dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengulurkan tangan Tuhan untuk memberi jalan keluar yang terbaik untuk setiap permasalahan kami. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk persekutuan Simeon Hana. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami dengan berkat kesehatan, kesukacitaan, dan juga ketentraman serta damai sejahtera untuk setiap kami. Dan biarlah kami boleh merasakan tangan kasih Tuhan yang senantiasa nyata merengkuh setiap hidup kami, setiap kehidupan kami, dan biarlah senantiasa kami berharap dan mengandalkan Engkau saja. Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk gereja kami GKI Muntilan, untuk pendeta dan juga majelis dan seluruh anggota jemaat. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai mereka dalam kehidupan mereka, sehingga iman kami semuanya boleh senantiasa kuat dan selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan berkati untuk bangsa dan negara kami di dalam kami menghadapi permasalahan-permasalahan, terkhusus untuk permasalahan COVID ini Tuhan. Biarlah Tuhan berkati dan Tuhan lindungi setiap kami, berikan hikmat dan juga kebijakan kepada pemerintahan kami, sehingga mereka boleh memberikan yang terbaik yang boleh mereka berikan kepada kami semua, terkhusus untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dengan keterbatasan kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menyempurnakan untuk setiap seru doa kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu, demikianlah sabda firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah kita dengar menjadi kekuatan kita untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, menyerahkan setiap permasalahan kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada Bu Esther yang sudah membawakan firman-Nya. Biarlah firman yang baru kami dengar boleh menjadi berkat pada semua saudara dan boleh menjadi pedoman kehidupan bagi semua warga saudara. Tuhan memberkati Bu Esther. Sebagai ucapan syukur kami dan mengakhiri persekutuan kami pada sore hari ini, marilah Bapak Ibu tetap menyanyikan dengan lagu Tuhan tak pernah melepaskan tanganku. Wow.
yang sudah mengikuti persekutuan ini dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan selalu memberkati semua keluarga Simeon Hana. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Amin. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah.